Insinyur Agung Prabowo Master Engineering. Ya bisa di screenshot tok. Pada kuliah umum program ilmu tanah Fakultas Pertanian 14 Maret tanggal 14 Oktober 2020 jam 10 hingga jam 12 atau hingga selesai. Sebelum acara dimulai, monggo tidak lupa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, kebahagiaan, waktu dan kesempatan sehingga dapat menghadiri acara yang telah disediakan oleh panitia melalui Zoom Meet ini. Pada kesempatan pagi hari ini kami aturkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Pertanian, Bapak Profesor Dr. Insinyur Samadudi MSI, IPN Engineering, Bapak Wakil Dekan, Bapak Eka, Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Eka, Bapak Sudadi, Bapak Dekan nomor Wakil Dekan 2, dan Bapak Agung sebagai Bapak Wakil Dekan 2. Juga tidak lupa adalah kepada beliau Bapak Kaprodi Ilmu Tanah yaitu Bapak Mujio serta Ibu Komaria PhD sebagai pengampu mata kuliah organisasi pertama saya. Tidak lupa kita juga aturkan terima kasih juga pada teman-teman panitia webinar yang telah menyelenggarakan ini sehingga bisa tepat waktu jadwal ini semoga dapat terlaksana sehingga webinar nanti awal hingga akhir lancar adanya. Jangan lupa juga saya sampaikan kepada adik-adik atau peserta webinar semuanya, terkhusus pada mahasiswa prodi ilmu tanah, khusus lagi untuk mahasiswa yang saat sekarang ini mengambil mata kuliah mekanisasi pertanian pada semester ini. Saya mau mengungkap sebentar bahwa Indonesia sebagai negara agraris secara langsung merupakan sokok dulu pangan yang ada di Indonesia. Namun dengan luas tanah 7,89 juta hektar itu belum mampu menopang pangan sendiri. Padahal Indonesia 35%, sehingga yang 65% pangan masih ditopang oleh negara lain. Nah, apa yang salah mungkin nanti Bapak banyak akan diceritakan oleh beliau. Yang penting di sini bahwa pada penggunaan lahan yang sebetulnya sesuai untuk lahan sawah ternyata sampai detik ini banyak beralih fungsi menjadi lahan pemukiman maupun lahan industri. Sehingga itu ada undang-undang RI nomor 41 tahun 2009 tentang PLT 2B itu banyak dilanggar, termasuk adanya batas-batas RT RW rencana tata ruang yang ada di Indonesia di setiap kabupaten kota hampir batasnya tidak jelas, sehingga ini merupakan peluang lahan produksi yang selalu terus berkurang. Nah, kembali kepada topik dari lahan yang ada, jangan sampai menambah masalah, khususnya dalam pengelolaan lahan pertanian, khususnya sawah maupun jalan. Menurut Ritung itu tahun 2020 itu ternyata masih kekurangan pangan 4,8 juta ton beras atau setara 4,6 juta ton gabah kering giling, dan diperkirakan tahun 2050 itu kebutuhan pangan juga akan sangat bertambah, meningkat kebutuhannya sampai 145% atau 48,18 ton beras. Nah, ternyata kalau dikaji secara mendalam, memang topografi lahan yang ada di Indonesia itu macam-macam, ada yang rolling, undulating, perbukitan sampai pegunungan. Dengan demikian mungkin dalam hal ini pengelolaan lahannya akan selalu berbeda-beda. Untuk
nanti akan dihadirkan oleh beliau Bapak Dr. Agung Prabowo MN. Ini akan membahas tuntas masalah mekanisasi pertanian. Ya pantas kiranya apabila saya matur panjang lebar, untuk itu saya tidak perlu menguraikan CV beliau, mungkin ya langsung dipaparkan pada ada suara enggak? Beliau dipaparkan pada layar. Yang lebih penting lagi kepada beliau, mungkin sebelum saya haturkan waktu sepenuhnya, ada tata aturan dalam webinar ini. Pemakalan nanti kita aturkan waktu secukupnya, syukur bisa di press bisa 30 menit, apabila tidak apa-apa karena kalau ini juga tunggal. Terus setelah itu baru setelah pemaparan beliau Bapak Dr. Agung Prabowo selesai, baru dilanjutkan adanya tanya jawab. Tanya jawab nanti akan kami bagi menjadi dua, dapat dengan pertama itu menyebut nama dan identitas diri, nanti dapat lewat chat maupun langsung lewat dokumen yang telah disediakan panitia. Mungkin waktu sepenuhnya sudah akan kami aturkan kepada beliau Bapak Dr. Prabowo. Ada pengantar sedikit dari saya tadi, kalau ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Waktu sepenuhnya kula aturaken dumateng Bapak Dr. Insinyur Agung Prabowo MJ. Semoga Bapak Dr. sepenuhnya atur pembinaan. Terima kasih Pak Sukarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan selamat tadi sudah dipaparkan Pak Sukarno bahwa bagaimana sih perkembangan pangan nantinya. Nah, bila itu mengikuti statistik tren, memang seperti itu Pak. Tapi kalau kita mengikuti perilaku, beda nih perilaku dengan statistik. Itu kemungkinan tidak seperti itu. Oke. Dan salah satu tools untuk mendukung ketahanan pangan adalah mekanisasi. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana sih perkembangan mekanisasi di Indonesia. Jadi di sini saya akan berbicara mengenai 5 hal. Sebelum masuk ke perkembangan mekanisasi, beda mekanisasi dan engineering pertanian. Kemudian bagaimana status mekanisasi pertanian saat ini, dan ketiga adalah kendala perkembangan mekanisasi di Indonesia dan upaya apa yang sudah dilakukan oleh kita untuk menuju menjadi pertanian modern, dan terakhir adalah strategi operasional dan implementasinya untuk mewujudkan pertanian modern berbasis mekanisasi. Jadi pertama mekanisasi, beda mekanisasi dan engineering pertanian. Jadi buat adik-adik di Fakultas Pertanian, mekanisasi pertanian beda dengan engineering. Kalau mekanisasi pertanian itu kaitannya dengan bagaimana usaha tani, mulai dari penyiapan lahan, pengolahan tanah, kemudian tanam, panen, sampai pengolahan hasil. Sehingga mekanisasi pertanian adalah wujud dari aplikasi berbagai macam prinsip ilmu dan teknologi yang nantinya dilakukan dalam bentuk pengelolaan, pengendalian, pemrosesan di dalam sektor. Kapan sih pertanian mekanisasi dikenal di Indonesia? Bukti sejarah itu sudah tertera di relief Borobudur, adik-adik ya. Kalau adik-adik melihat Borobudur dengan cermat, itu ada relief kereta kuda, kereta sapi yang mengangkut hasil pertanian. Jadi 600.000 tahun itu sudah dikenal oleh dengan bukti sejarah di relief Borobudur. Kemudian bentuk nyata dari mekanisasi pertanian yang dikenal di Indonesia dimulai oleh
Belanda dulu, sebelum pada Belanda, sebelum tahun 50 ya. Itu Belanda pernah membangun rice estate di Saigon di Pulau Timor. Jadi kalau sekarang ada food estate di Kalimantan Tengah, kebetulan saya sebagai pelaku juga di sana. Itu sebetulnya Belanda dulu pernah melakukan food rice estate di Saigon di daerah Pulau Timor itu. Nah, di sana Belanda mengerahkan peralatan-peralatan atau mesin-mesin pertanian yang besar-besar, forklift traktor, jadi traktor roda 4, kemudian juga ada crawler segala macam. Nah, di situ mereka membangun center pangan, khususnya padi. Kemudian pada saat kita merdeka 40 tahun 1945, Belanda hengkang dari Indonesia dan peralatannya itu dialihkan oleh mereka ke Merauke. Nah, jadi jangan salah sangka, Merauke di Irian itu sebelum kita di Jawa tahu yang namanya pertanian modern, itu di sana sudah banyak pengenalan tentang traktor dulu. Pada saat Belanda hengkang dari Indonesia, mereka menaruh peralatan-peralatan pertaniannya itu berupa mesin-mesin besar, forklift traktor itu di Merauke. Nah, cikal bakal peralatan di Merauke itu yang oleh Jawatan Pertanian Indonesia itu digunakan untuk pelatihan, kemudian juga untuk bongkar pasang segala macam, sehingga dikenallah nantinya yang namanya engineering pertanian. Nah, ini engineering pertanian. Engineering pertanian itu berasal dari bahasa Latin ingenium, ini kepintaran, engineeria yang arti untuk merancang dan merancang. Jadi beda. Engineering adalah menggunakan prinsip-prinsip ilmiah untuk merancang bangun, baik itu merancang mesin, struktur maupun model segala macam itu. Nah, khusus engineering pertanian itu mewujudkan yang adalah proses kreasi kita, mulai dari melakukan pengumpulan parameter desain, kemudian membuat konsep desain, kemudian membuat gambar desain sampai fabrikasi dan sampai ke pengujian. Nah, itu jadi mekanisasi pertanian adalah bagian dari ilmu teknik pertanian. Jadi bagian yang teknik pertanian memiliki bagian mekanisasi pertanian. Jadi beda ya. Untuk adik-adik di mana di pertanian jurusan tanah, memang lebih tepatnya mempelajari mekanisasi pertanian, karena kalau engineering pertanian itu sudah harus ada ilmu-ilmu teknik ya, teknik mesin dan kimia dan sebagainya yang dipadukan untuk menghasilkan atau merancang bangun suatu mesin, struktur atau barang-barang lain yang bisa bermanfaat untuk kepentingan di bidang pertanian. Itu. Nah, kemudian untuk engineering pertanian itu domainnya adalah rekayasa. Ada yang kita ada fungsional, teliti dan rekayasa di pertanian. Untuk yang menggeluti engineering pertanian atau mekanisasi pertanian itu fungsionalnya adalah di mana domainnya mulai pengembangan sampai pengoperasian. Kalau penelitian adalah mulai penelitian sampai pengembangan. Penelitian itu, domain si peneliti adalah memperoleh informasi data dari kaidah atau metode ilmiah yang dibuktikan, sehingga memperoleh hipotesis atau kesimpulan ilmiah bagi metode yang sudah terbukti tersebut. Ya, contohnya di bidang adik-adik sekalian dari ilmu tanah kan, contohnya seperti ini. Contohnya ada kaidah ilmiah bahwa semakin luas penampang suatu benda itu akan lebih ringan di atas permukaan tanah dibandingkan penampang itu lebih kecil. Contohnya adalah
telapak kaki bebek dengan telapak kaki ayam. Telapak kaki bebek apabila ada di lumpur itu pasti akan lebih tidak tenggelam dibandingkan telapak kaki ayam. Nah, itu kemudian dikembangkan teori itu. Ya, ini kita cerita agar mengerti domain peneliti di mana dan domain rekayasa di mana. Agar itu dikembangkan tadi kaidah kebenaran itu dibuktikan, ya, dibuktikan dengan teori yang namanya kalau dalam engineering pertanian ada yang namanya soil bearing capacity dan ground pressure. Ground pressure adalah luas suatu barang atau luas suatu benda dibagi berbobot suatu benda dibagi luas penampang benda itu menunjukkan ground pressure atau tekanan ke tanah. Jadi satuannya kilogram per sentimeter. Itu dibuktikan. Aplikasinya adalah untuk, nah ini kalau sudah aplikasi udah domain rekayasa, adalah untuk mendesain suatu mesin yang mampu bermanuver di lahan dengan lumpur yang bearing kapasitinya atau daya sangga tanahnya rendah. Ya. Nah, diciptakanlah yang namanya crawler. Ya, crawler dibandingkan dengan ban dari traktor roda 4 itu akan lebih ringan, akan lebih kecil ground pressure-nya dibandingkan dengan traktor roda 4 dengan ban yang 4 itu. Nah, itu domainnya. Jadi domain peneliti sebatas dari penelitian sampai pengembangan. Sedangkan perekayasaan tadi setelah diperoleh kaidah-kaidah untuk mendesain dari ban atau peralatan untuk manuver itu, sehingga dikesimpulkanlah yang cocok untuk lahan-lahan lumpur dengan daya sangga lemah, daya sangga kecil, itu adalah roller, baik itu roller dalam bentuk besi maupun dalam bentuk karet. Itu kemudian diujilah, ya. Setelah itu kemudian dilakukan pengoperasian, mulai dari pengujian fungsional, pengujian laboratorium, pengujian lapang, sampai pengujian ke beberapa agroekologi. Nah, itulah domain dari rekayasa itu. Jadi sekalian jadi kita harus membedakan. Nah, ini perekayasaan. Jadi rekayasa tidak hanya teknik, juga ada artsnya, supaya cantik, supaya luas. Desainnya engineering dan ekonomik, ya. Ekonomik tentu harus dipikirkan bagaimana menghasilkan suatu prototipe, sehingga sekali-kali plagiarisme, ya, jangan jiplak, baik itu jiplak ide, proses, hasil penelitian, perekayasaan, orang tanpa menyebutkan sumber hasilnya. Jangan sekali-kali, karena kemudian fabrikasi harus data, membuat data harus dengan pengukuran. Jangan hanya fabrikasi data, artinya menciptakan data tanpa melakukan lumbung pangan dunia. Ada 5 komponen di sini yang bisa mengungkit capainya pertanian menjadi lumbung pangan dunia adalah salah satunya adalah modernisasi industri pertanian. Apa sih modernisasi industri pertanian? Modernisasi industri pertanian komponennya adalah alat mesin pertanian, yaitu mekanisasi pertanian, ya. Nah, diharapkan di 2024 aktor itu bukan sebagai pengusaha atau pekerja profesi. Sehingga saat ini maka dicobalah, ya, dibangun food estate. Pertama kali ini dibangun food estate di Kalimantan Tengah dengan luas lahan pertama targetnya 164.000 hektar. 164 hektar. Dan kami kemarin baru dari sana, kami dari Badan Litbang memiliki Center of Excellence di sana sebanyak 2.000 hektar,
1000 hektar di Kapuas dan 1000 hektar di Dadahu. Kami sudah mengembangkan beberapa mekanisasi di sana, mulai dari mekanisasi untuk penanaman dengan drone sebar benih, drone sebar pupuk, dan juga untuk drone sprayer, dan juga kita mengembangkan traktor khusus traktor rawa, jadi traktor apung kita demokan pada saat Pak Presiden di sana kemarin, dan juga transplanter walking. Kita menginginkan di Center of Excellence di Food Estate Kementerian Pertanian itu berperan di sana, sehingga nantinya bisa direplikasi untuk ke 164.000 hektar di food estate secara keseluruhan. Itu langkah awal kami untuk menuju lumbung pangan dunia. Dan ini adalah program kami, program Kementerian Pertanian, Pembangunan Pertanian, dengan tagline maju, mandiri, dan modern. Nah, sasaran kebijakannya ada 4 di sini: meningkatkan produksi dan produktivitas, biaya harus rendah, fasilitas biaya dan kita memberikan KUR dengan kerjasama dengan Bank BRI, BNI, kemudian melakukan ekspansi pertanian mulai optimasi pemanfaatan lahan, penyediaan air, yaitu kita membuat irigasi tersier, embung, dan bangunan air. Dan ini yang saya tanda merah adalah mekanisasi dan riset, pengembangan dan penerapan mekanisasi pertanian pasca panen, bahkan sampai pengolahan dalam arti byproduct, tidak ada waste nantinya, dan akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi. 4 sasaran kebijakan umum inilah yang harus kita lakukan menjadi pertanian kita maju, mandiri, dan modern. Jadi untuk instansi diberikan slot khusus di sini, itu yang paling merah, sehingga kita harus berjuang modern. Kenapa kita berikan slot khusus mekanisasi di sini? Karena memang membuktikan kontribusinya terhadap biaya, profitas, dan losses. Sebagai contoh, pengolahan tanah itu mampu meningkatkan efisiensi waktu kerja sebesar 97,4%. Tanah, kalau kita bayangkan dulu, pada saat saya SD itu masih banyak orang mencangkul tanah. Itu dari hasil penelitian Pak Dr. Sujatmiko, founder kami di founder mekanisasi di Indonesia, itu 1 orang mencangkul 1 hektar itu berapa ayunan? 1 hektar itu 1 juta ayunan, Pak, atau 527 ayunan per bahu. Nah, itu bisa dibayangkan berapa ayunan, berapa orang untuk melakukan sekian ratus sekian. Tadi Bapak menyebutkan luas lahan kita itu ada 7,8 atau 7,4 juta hektar, Pak, ya. Seandainya tidak dibantu dengan mekanisasi, betapa sulitnya mengejar. Jadi kita bayangkan 1 orang mencangkul itu ayunannya itu sebanyak 1 juta kurang lebih untuk 1 hektar. Dengan pengolahan tanah dengan menggunakan mekanisasi, baik itu traktor roda 2, traktor roda 4, itu efisiensinya mampu ditingkatkan, waktu kerjanya 97,4%, dan menurunkan biaya kerja 40%. Sedangkan untuk penanaman, dengan melalui penanaman baik itu sistem jajar legowo maupun dengan sistem ubinan, itu mampu meningkatkan produktivitas 5-10%. Sedangkan efisiensi waktu kerjanya mampu meningkat
98,98% dan menurunkan biaya kerja 20%. Sedangkan untuk penyiangan dengan power reader mampu meningkatkan efisiensi waktu kerja 88,5% dan menurunkan biaya kerjanya sebesar dan panen itu mampu menurunkan losses. Yang saat ini losses panen itu masih di atas 10% dengan menggunakan mekanisasi yaitu combine harvester ya. Itu mampu menurunkan losses hingga lossesnya hanya 3,5 sampai 5,5%. Dan juga panen mampu menurunkan efisiensi waktu kerja sebanyak 98,6% dan menurunkan biaya kerja 26,9%. Itu adalah bukti kontribusi Al-Sintan dan Al-Sintan Permekanisasi untuk mendukung tercapainya target kita menjadi lumbung pangan dunia nanti. Nah, kemudian bagaimana positioning kita, ketersediaan asin dan level mekanisasi di Indonesia sudah sampai seberapa? Jadi level mekanisasi adalah jumlah daya yang digunakan per hektar lahan. Dalam hal ini satuannya horsepower per hektar. Di tahun 2015 level mekanisasi kita masih 0,2. Kemudian meningkat dengan adanya bantuan alat mesin pertanian terutama di tahun 2017 sampai peningkatan 400%, sehingga kita di tahun 2018 itu mampu menjadi 1,68 horsepower per hektar. Itu sudah meninggalkan Vietnam meskipun masih di bawah Thailand. Itu posisinya kita untuk mekanisasi levelnya sudah di atas Vietnam saat ini. Kemudian untuk pengembangan otomatis terjadi kendala, tapi kita juga harus optimis untuk memperjuangkan perkembangan mekanisasi di Indonesia karena sudah kontribusinya sudah terbukti mampu meningkatkan efisiensi kerja, mampu meningkatkan biaya dan mampu meningkatkan menurunkan losses. Ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh untuk penggunaan Al-Sintan atau untuk pengembangan. Mekanisasi itu dimulai dari land clearing. Land clearing itu adalah pembukaan lahan, perataan dan leveling, kemudian juga irigasi, pembuatan irigasi, kemudian penanaman, pengolahan tanah, pengolahan tanah, panen sampai pasca panen, bahkan sampai pengolahan hasil produk pertanian. Ada 5 komponen penting untuk yang berpengaruh dalam perkembangan. Pertama adalah SDM, sumber daya manusianya dalam arti bagaimana sumber daya manusia untuk mengelola, untuk memanfaatkan kemampuan untuk mengoperasikan, kemampuan untuk menangani atau troubleshooting bila terjadi di lapangan, kemudian kemampuan untuk melakukan pemeliharaan dan sebagainya. Itu SDM yang harus kita juga bina. Tidak hanya semena-mena kita mengintroduksi suatu teknologi alat mesin pertanian tanpa mempertimbangkan kelima hal ini. Yang kedua adalah level teknologi si pengguna dan level teknologi alat mesin pertanian yang akan diintroduksi. Untuk pengguna dengan kemampuan adopsinya yang masih rendah, jangan sekali-kali diintroduksi alat mesin pertanian dengan teknologi yang tidak tinggi. Itu maksudnya. Dan infrastruktur atau lahan. Jadi alat mesin pertanian bukanlah seperti obat atau jamu
untuk segala penyakit. Nah, itu yang sering kita temui, bahwa jadi alat mesin pertanian memiliki persyaratan minimal untuk lahan. Misalkan untuk alat tanam ya, transplanter itu di persyaratan minimalnya adalah lumpur atau topsoilnya tidak boleh lebih dari 35 cm. Nah, itu juga harus diolah dengan baik sehingga pelumpurannya baik agar bibitnya tertanam dan tercekam oleh tanah di lumpur itu dengan baik. Itu persyaratan perusahaan. Kemudian juga harus ada jalan usaha tani untuk mobilitas dari alat mesin pertanian tersebut. Ada yang namanya brigade, baik itu brigade tanam, brigade panen, brigade asintan, itu biasanya dikelola oleh dinas atau oleh TNI saat ini. Yang kelima, yang terakhir adalah faktor yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah informasi. Bagaimana informasi yang dibutuhkan oleh petani itu sampai dengan cepat. Misalkan informasi kapan sih harus tanam, kapan sih harus mengolah tanah, kapan sih harus panen. Nah, itu informasi itu yang harus bisa tersampaikan dengan cepat, tepat, akurat ke petani. Informasi yang tidak kalah penting adalah informasi produk ini mau dijual kemana. Jadi informasi marketnya itu pasarnya kemana sih. Jadi ada 5 komponen yang berpengaruh untuk penggunaan atau pengembangan mekanisasi atau alat mesin pertanian. Ya. Selanjutnya adalah tadi sudah saya jelaskan mengenai adopsi segala macam itu. Dari ini sebetulnya menjelaskan ke 5 faktor tersebut. Itu bila ingin mengadopsi suatu teknologi harus betul-betul relevan dengan kebutuhan, ya, sepadan dengan kapasitas adopsi pengguna, peluang memberikan keuntungan atau kesejahteraan petani. Jadi, nah ini SDM tadi kita tahu bahwa SDM sumber daya manusia di pedesaan semakin menurun ya. Nah ini sering kita jumpai. Jadi kan faktor yang pertama sebetulnya ini sering kita jumpai bahwa rumah tangga petani, putra-putranya tuh begitu jarang yang ada meneruskan pekerjaan orang tuanya. Sering saya jumpai, sering saya ledek kalau saya ke lapangan ya, Bapak pada saat nimang-nimang anak Bapak saat lahir, pernah nggak nimang-nimang dengan Duk, le, gede jadi petani ya, nggak pernah kan? Nah, tapi le atau Duk, gede kan jadi dokter ya. Nah, jarang yang kurang. Nah, bagaimana nantinya ya, untuk menarik anak-anak milenial katakan kembali ke desa. Nah, kami sudah melakukan itu, yaitu dengan merancang bangun peralatan-peralatan yang berbasis teknologi 4.0. Nanti ada saya jelaskan. Nah, ini kondisinya semakin sekarang ini yang usia 50 di pedesaan itulah yang di atas 50 yang masih berkecimpung ini. Anak-anak muda melari ke ini, tidak suka dengan ini. Nanti nah ini perilaku user atau petani. Ada 2 hal ya. Apabila kita ingin mengintroduksi suatu teknologi dalam ini alat mesin pertanian, pasti di pikiran pengguna ya yang kita ingin adopsi ada 2 hal. Bermanfaat gak sih yang Bapak mau adopsi? Terus yang kedua adalah menguntungkan nggak
atau mudah nggak teknologi yang Bapak ingin adopsi terhadap teknologi yang ada sekarang yang nah, apabila kita sudah membuktikan kedua persepsi itu ya, jadi teknologi yang mau kita gunakan itu memang betul-betul memiliki manfaat untuk si pengguna dalam petani dan betul-betul lebih mudah dari teknologi yang ada saat itu, pasti mulailah si user itu untuk mengetahui, mendekat ya, untuk memperoleh informasi teknologi tersebut. Nah, apabila sudah ada hal-hal tersebut ya, maka masukkanlah knowledge, kompetensi dia user itu untuk memanfaatkan teknologi. Jadi sudah ada ketertarikan, baru kita dekati dengan kita ajari bagaimana cara mengoperasikannya, bagaimana cara merawat, memulainya, setting alat itu, dan juga kita lihat attitude mereka itu, kemudian kita tambahi pengetahuan untuk misalnya dengan untuk bongkar pasang mesinnya, untuk mengetahui komponen atau bagian-bagian komponen dari alat mesinnya. Nah, bila itu sudah mereka tergerak, niscaya akan bisa diintroduksi teknologi yang dicoba diadopsi di suatu lokasi. Jadi jangan sekali-kali memaksakan ke user, baik itu petani maupun yang lain dengan ini. Tapi kita lihat dulu, kita buktikan dulu teknologi kita itu ya, sehingga kedua persepsi itu apakah bermanfaat, apakah lebih mudah, dan baru kita dekati. Kemudian mengenai kelembagaan tadi sudah saya singgung, kelembagaan resmi untuk alat mesin pertanian dalam mekanisasi itu adalah UPJA, Usaha Pelayanan Jasa Arsita. Ada sekitar 12 ribuan, 12.000 UPJA. Cuma yang kelas profesional, dalam arti kelas profesional adalah yang mampu berusaha secara profesional, menghasilkan suatu profit untuk kesejahteraan anggota dan untuk kesejahteraan UPJA itu sendiri, hanya 5,6% dari total 12 ribuan itu. Nah, ini kan amat miris ya, karena dengan banyaknya bantuan Al-Sintan mulai dari 2012 sampai 2019 lah sekarang. Ini data masih 2017. Itu sebanyak 317.000 unit dan Al-Sin pasca panen yang 41.000 unit. Nah, disitulah yang menjadi menjadi problem kita, bagaimana meningkatkan kinerja dari UPJA. Ini juga nantinya menjadi problem adik-adik sekalian di pertanian ini, bagaimana meningkatkan pengelolaan alat mesin pertanian agar menjadi suatu pertanian yang modern ya. Nah, ini juga perlunya dampak dari banyaknya bantuan Al-Sintan. Penjualan retail menurun, jadi ini saya rasa kita skip aja. Kemudian yang keempat adalah yang kita bahas, apa saja yang sudah kita lakukan. Nah, ini konsep pertanian modern. Jadi kita selalu berbicara, ada tagline maju mandiri modern. Apa sih modern? Modern itu adalah terbaru atau terkini dibandingkan yang saat ini ada di lokasi tersebut. Jadi terbaru pada spasial dan temporal. Misalkan terbarunya di Aceh, jadi katakan terbarunya di Aceh belum tentu terbaru di Jawa.
mungkin di Jawa untuk teknologi rice transplanter tipe riding itu sudah bukanlah yang modern karena sudah umum. Tapi di Aceh itu baru diperkenalkan. Nah, itu disebut modern. Modern itu belum tentu menggunakan teknologi 4.0, belum tentu menggunakan teknologi 3.0. Bisa juga modern pada spasial dan temporal menggunakan teknologi 2.0 sudah modern. Tuh ya. Jadi mampu mengontrol input efisien mungkin, mampu memantau dan mengontrol perencanaan dan pelaksanaan, memiliki akses pasar untuk menjual adalah hasil maksimum menggunakan input minimal. Jadinya banyak sekali metode yang bisa menggunakan sistem informasi manajemen, precision farming, cyber physical system ini bila berbasis modernnya berbasis teknologi 4.0. Tadi saya sebutkan modern tidak harus menggunakan teknologi 4.0. Nah, ini bisa melihat untuk dari Sabang sampai Merauke itu variatif. Ada yang masih 2.0, bahkan ada mungkin yang masih 1.0 dulu pada saat saya masuk SD. Bukan ya, itu di Kebumen itu masih ditarik dengan orang, saya masih ingat itu. Tapi sekarang sudah tidak lagi, sekarang sudah bergerak ke 2.0. Jadi menggunakan alat mesin pertanian, baik itu untuk pengolahan tanah maupun sampai dengan panen itu sudah 2.0. Sedangkan teknologi pertanian 2.0 dengan menggunakan teknologi 3.0 yaitu memanfaatkan sensor, komputasi, dan otomasi berbasis elektronik maksudnya. Sedangkan pertanian 4.0 adalah basis sistem. Jadi tidak ada lagi bersentuhan antara bendanya dengan alat mesin. Sudah dikendalikan dengan artificial mesin pertanian itu sudah bisa melakukan sendiri, sudah bisa melakukan pekerjaan sendiri, dan sudah bisa melakukan tadi itu memberikan si pemilik alat mesin pertanian. Banyak contohnya yang sudah kita hasilkan, nanti memberikan contoh. Nah, ini konsep pertanian modern bila zero, konsepnya ada 3 hal yang harus terpenuhi, yaitu pertama adalah manajemen informasi sistem, harus ada itu, mulai dari semaksimal mungkin untuk ya presisi memberikan pupuk tepat jumlahnya, tepat waktu, dan memberikan air dengan tepat jumlah dan tepat waktu. Misalkan dengan drip irrigation, kemudian untuk pupuk juga dengan dengan sistem pemupukan terkontrol jumlahnya dan precision agriculture. Kemudian yang ketiga adalah tadi cyber physical system dengan automation dan robotik. Jadi tidak lagi ada bersentuhan antara manusia dengan itu adalah konsep pertanian modern berbasis teknologi 4.0. Ya. Bisa juga jadi pertanian modern tidak harus berbasis ini konsep pertanian modern dengan teknologi 4.0. Jalan yang untuk semua dikendalikan dalam satu ruang
kontrol, kontrol dan yang bisa mengendalikan ke semua peralatan di lahan. Nah, ini adalah prinsip rancangan pertanian modern berbasis teknologi 4.0. Jadi harus interoperabilitas. Objek mesin orang harus dapat berkomunikasi melalui IoT dan virtualisasi. Cyber physical system harus dapat mensimulasikan membuat salinan virtual. Kemudian desentralisasi, maksudnya adalah tadi peralatan-peralatan mesin itu harus mampu bekerja mandiri, tidak usah dioperasikan oleh manusia. Bagi bilang ini teknologi 4.0 Pak ya, adik-adik ya. Kemudian kemampuan real time, mampu mengumpulkan data secara real time dan menyimpannya juga menganalisisnya. Kemudian orientasi layanan harus kepada pelanggan, bukan lagi hanya berbasis hanya penelitian, tapi pada pelanggan yang betul-betul need-nya atau kebutuhannya memang diperlukan. Kemudian modularitas cepat terhadap ini. Kemudian apa yang sudah kami hasilkan untuk pengembangan mekanisasi, mulai dari teknologi 2.0 kami sudah menghasilkan beberapa prototipe untuk padi, mulai dari padi breeding, kemudian gajah legowo, satu-satunya di dunia nih ya, kalau boleh bukannya sombong, tapi memang hanya di Indonesia yang ada transplanter sistem gajah legowo. Sudah kita kembangkan dan sudah dilisensi oleh beberapa perusahaan di sini. Kemudian juga ada riding transplanter yang juga sudah gajah legowo, dan power feeder, baby mower, combine harvester, sampai ke packing seat kita sudah hasilkan di sini. Dan ini adalah upaya-upaya kami untuk selalu berinovasi menuju perkembangan mekanisasi yang lebih maju. Kemudian untuk jagung juga dengan teknologi masih 2.0 kita sudah ada pemanen jagung, dan juga kita menghasilkan mini concealer dan juga dryer, kemudian juga alat tanam dan juga alat sekaligus rotavator dan penanam. Kemudian untuk kedelai juga sudah kami upayakan menghasilkan beberapa inovasi grain seeder untuk benih kedelai, power presser dan dryer, dan juga tanam untuk yang tadi bisa digunakan jagung dan bisa digunakan kedelai. Ini untuk tebu juga sudah kami kembangkan beberapa alat mesin pertanian, mulai dari rakton, chip, planter, battery, sampai dengan liquid sugarcane processing untuk processing. Ini usaha tani hortikultura dari hulu ke hilir. Ini nanti bisa ini bisa saya kirim ke Pak Sutarno Pak ya, itu bisa di copy, kita bisa untuk referensi adik-adik nanti. Kemudian juga ini yang tampilkan di hadapan Pak Presiden Pak Jokowi pada saat food estate tanggal di hari Minggu kemarin ini, pamerkan traktor rawa khusus rawa farm dozer. Ini hasil rekayasa kami yang bekerja sama dengan mitra kami. Jadi kami melakukan riset bersama dengan mitra kami sehingga menghasilkan beberapa teknologi yang sudah kami patenkan dan siap dilisensi. Ini farm dozer adalah dozer yang kami modifikasi sehingga PTO-nya untuk menggerakkan rotary, dan juga bisa diganti implemennya dengan implemen untuk penanam benih padi. Nah, ini adalah power seeder ya.
kemudian drum seeder, dan juga kita untuk yang teknologi 3.0 kita sudah mengembangkan beberapa prototipe smart irigasi, kemudian greenhouse berbasis IoT, kemudian rice vending machine yang sudah dikembangkan di 20 lokasi. Ini pada saat pandemi COVID kami memberikan bantuan beras untuk masyarakat yang tidak tertanggulangi oleh bantuan sosial. Kami membuat rice vending machine untuk ATM Pertanian Sukomandan. Ini adalah Pak Menteri Pertanian yang menunjukkan. Jadi satu kali tap itu keluar beras 1,5 kg. Kemudian ini juga sudah dilaunching oleh staf kepresidenan, dan ini pada saat dilanjutkan di 20 April. Nah, ini adalah yang hasil-hasil kami yang berbasis teknologi 4.0. Kita punya traktor otonomos tanpa awak. Kita punya traktor roda 4 tanpa awak. Kemudian juga kita punya robot tanam transplanter riding yang tanpa awak juga. Kemudian kita punya aplikasi smart mobile, sudah ada di Google Play Store di sini. Kebetulan inventornya ini adalah saya. Ini khusus untuk Jogja. Ya, mulai dari ini adalah aplikasi seperti GoFood. Jadi kalau kita ingin makan nasi goreng, nggak perlu kita menggoreng, nggak perlu menyediakan penggorengan. Cukup kita klik, datanglah semua peralatan yang kita inginkan untuk mulai mengolah tanah, irigasi. Nah, kita tinggal bayar ke si Ukja tersebut. Ini adalah sistem irigasi pintar, smart irigasi. Kemudian juga, ini drone yang kemarin juga kita pamerkan di hadapan Pak Presiden dan dioperasikan di sana. Ini drone ini kapasitas muat angkutnya adalah 20 kg ya. Sekitar 20 kg untuk liquid, tapi untuk benih itu 15 kg. 15 kg ini untuk benih padi, untuk sebar, karena di beberapa lokasi masih suka menanam dengan sebar broadcast, tidak dengan tanam pindah tapi dengan broadcast, untuk terutama untuk lahan-lahan yang tenaga kerjanya sedikit dan areanya remote. Untuk Kalteng masih umum dengan sistem broadcast, sehingga tepat mereka kita gunakan di sana. Dan drone ini juga bisa digunakan untuk menebar pupuk pril, yaitu pupuk NPK ya. Kalau jangan menggunakan pupuk yang higroskopisnya tinggi, urea, tidak dianjurkan untuk urea karena higroskopis tinggi juga nanti macet di ini spreader. Itu untuk NPK. Kemudian ini ya Kayaknya hilang ya Pak? kayaknya nggak muncul Bapak yang diceritakan tadi seperti drone dan sebagainya. Oh ya? Iya. Oh ya? Ini hanya prinsip rancangan pertanian modern berbasis teknologi. Jadi Coba. cerita hanya ini saja. Hah? Enggak muncul Pak. Belum. Yang mana mulai sekarang muncul nggak? Belum Pak. Muncul ya? Ya harusnya nanti ya yang bilang. Yang muncul hanya tulisan Hanya satu slide yang prinsip rancangan pertanian modern berbasis teknologi 4.0. Bentar bro. Coba di stop dulu, nanti masuk lagi. Oh, di itu dulu ya? Di apa? Stop share. Stop baru share ya? masuk lagi. Stop share ya? Oke. Panitia hanya Begitu. Ini masuk udah? Sudah masuk belum? Sudah. janji. Sudah masuk Pak. Sudah. Nah, mulai mana tadi Bu ya? Sudah prinsip Bapak. Prinsip. Naik lagi terus Bapak. Terus. Ini ya? Oh ini. Nah ini tadi Iya. Terakhir Ini ya? ini Bapak. Oh, oke. Oke, jadi ini sudah.
Oke, ini semua prinsip perancangan ya, perancangan Iya. dan berbasis teknologi 4.0. Nah, ini adalah beberapa hasil-hasil yang sudah kami rekayasa, prototip-prototip ini yang juga sebagian besar sudah dilisensi oleh beberapa perusahaan alcitan. Nah, mulai dari teknologi mekanisasi untuk padi dari hulu ke hilir, kemudian untuk jagung juga sudah banyak dilisensi juga, dan ini sebagian besar sudah dipatenkan. Kemudian untuk kedelai ya, kemudian ini untuk tebu mulai dari perawatan ratun, kemudian bacek, kemudian menanam tebu, kemudian juga sampai ke hilirnya kita membuat liquid sugar cane processing. Kemudian ini masih terlihat kan ya Pak ya? Iya Pak. Ya. Iya. Kemudian ini teknologi untuk hortikultura, satu paket mulai hulu ke hilir. Kemudian yang kemarin kita tampilkan saat kunjungan kerja Presiden RI kita Pak Jokowi, ini adalah memang khusus kami rekayasa agar bisa bermanuver di lahan rawa, namanya traktor rawa. Kalau orang Kalteng sebutnya traktor apung. Pada saat itu bisa mengapung, semakin banyak air, semakin manuvernya semakin hebat, semakin cepat. 1 hektar, 2 hektar 1 jam dia bisa beroperasi dengan gelembung. Dan ini juga farm dozer ini kita kerjasama riset dengan Komatsu Jepang, sehingga dozer mereka bisa dimanfaatkan untuk usaha tani, yaitu kita coba rekayasa ininya rotary pengolahnya, dan juga bisa untuk penanam, kita sambung, kita connect dengan penanam benih itu. Dan kemarin juga sudah diperagakan untuk mengolah lahan di food estate di Kalteng. Dan ini ada power seeder ya, power seeder untuk benih jagung, kedelai, dan padi juga. Dan ini drum seeder untuk tanam benih larikan. Kemudian ini adalah smart irigasi. Jadi kita merancang alat penanam drip lainnya, dan juga kita merancang sistem monitoring dan pengendaliannya. Ya, ini greenhouse juga sudah kita buat prototipnya di kantor kami. Dan ini adalah tadi pada saat pandemi COVID kami diminta untuk membuat ATM beras, yang namanya ATM beras.